Maka poin yang kedua kembali lagi. Pilih wedi apa nekat? Kan gitu. Maka saya bilang nekat, harus nekat. Masalah nanti di sana. Kok jangankan di sana. Kita itu besok aja nggak tahu. Ketika sudah beres semuanya, urusan-urusan visa, tiket dan semuanya udah beres, 2 minggu mau berangkat. Ini tahu-tahu dari atasannya, karena ini orang-orang dinas ya, dari atasannya bilang di hari H waktu haji itu ada tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Rianda bagi segenap jamaah ataupun viewers setia Rianda. Alhamdulillah sekarang Rianda kembali hadir karena Rianda ini berkaitan dengan travel umroh dan haji. Sangat tepat sekali karena pada bulan ini ya menjelang haji kita akan membahas sedikit tentang fenomena-fenomena haji yang akan kita hadapi. Begitu. Kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita, begitu luar biasa sekali, Akhina Villa Al-Mukarram gitu ya, Ustaz. Dengan Ustadz Zaid. Mas Zaid apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji, gimana, sehat Mas Oji? Alhamdulillah sehat. Mas Zaid sepertinya kelihatan capek sekali ya Mas ya. Alhamdulillah. Ini dari Ngawi ya tadi ya? Ini kebetulan saya 2 minggu ini tugas Jawa Timur. Masya Allah, tugas Jawa Timur dari ujung Banyuwangi sampai ujung Ngawi. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Alhamdulillah. Iya, kita hadirkan langsung dari Ngawi nih, sahabat ya. Jadi pegiat haji ya, depan saya ini adalah salah satu pegiat haji ya di kawasan Jawa Timur, Ustadz Zaid. Jadi beliau sedikit banyak tahu lah begitu ya. Atmosfer haji mulai tahun 2024 hingga 2025 yang akan kita rasakan seperti apa begitu. Tapi sebelum kita melangkah jauh nih ya sahabat, kita tanya dulu nih pada beliau. Dari Mas Zaid sendiri Mas, sehingga akhirnya terjun di dunia haji gitu ya Mas ya. Berangkat haji di tahun 2024 ya, alhamdulillah. Tahun kemarin persis begitu ya. Nah, akhirnya menjadi pegiat haji begitu ya Mas ya. Apa yang melatar belakangi Mas Zaid? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya Mas Oji, kalau kita pikir antara kita terjun di dunia umroh dan haji, mending kita terjun untuk dagang. Nah, dagang karena ini di Surabaya campur-campur bosone. Karena dagang ini enak. Engko untuk duit dodolane laku, kita dapat uang. Betul, pastilah ya. Dapat untung. Nah, kelihatan. Tapi kalau kita masuk sudah ke dunia umroh dan haji, maka yang ada ini adalah bagaimana terus menambah keikhlasan, terus menambah kesabaran. Karena apa? Karena di sini nilainya ibadah. Nah, maka bagi siapapun yang mau terjun di umroh haji ini, melayani tamu agung Allah dan melayani tamu agung Rasulullah, ini harus dengan sepenuh hati. Maka awalnya saya sendiri, ya alhamdulillah 8 tahun yang lalu sudah mulai terjun di umroh haji. Kadang ya pasti namanya masalah, namanya apapun itu sebagai proses. Nah, cuman terakhir saya hanya memahami bahwa Allah ini sudah menempatkan di tempat hambanya ini pasti di tempat yang terbaik.
Nah, dari situlah motivasi saya akhirnya dari dunia umroh haji bahkan sekarang menjadi petugas umroh dan sekarang menjadi petugas haji. Ini memang sudah disediakan dan mau tidak mau harus karena Allah tempatkan, alhamdulillah, maka harus saya jalani dengan sepenuh hati. Ya. Nah, mungkin latar belakangnya ya tadi kita harus mencintai tamu-tamu Allah. Nah, seperti itu. Baik. Jadi niat awalnya yaitu tadi karena kita terlalu cinta pada tamu Allah sehingga kita sepenuh hati untuk memberikan pelayanan penuh, gitu ya. Benar. Zaid luar biasa sekali. Nah, dari keberangkatan Mas Zaid kemarin di tahun 2024 gitu ya. Kemarin kan luar biasa ya Mas Zaid. Kita sudah banyak sekali kita dengar atmosfer yang di sana yang terjadi itu benar luar biasa. Sekali, luar biasa. Nah, dari sisi jamaah atau dari sisi petugas nih, sebenarnya seperti apa Mas Zaid di sana itu yang terjadi? Apakah benar memang sebegitu adanya? Itu ya, banyak yang meninggal, banyak yang luar biasa sekali. Gimana? Terlebih lagi biar kita ini Mas Zaid, sahabat yang mau berangkat haji ada persiapan seperti fisik atau mental gitu. Kan jelas berangkat dari haji tahun kemarin. Seperti apa? Baik, jadi yang namanya panggilan Allah untuk berhaji, apalagi satu dunia ini jumlahnya 3 juta. Iya. 3 juta orang dikumpulkan di dalam satu kota, yaitu kota suci Mekah. Nah, ini kita bayangkan saja sudah, waduh. Nah, ya contoh seperti kita sedang ngurus pajak, ngurus KTP, itu antri saja sudah pasti lama. Maka ketika kita sudah dipanggil Allah untuk berhaji, apapun yang dialami di sana, itu memang harus sudah benar-benar bisa ikhlas. Itu yang paling penting. Bahkan meninggalkan Indonesia berangkat ke sana ini sudah pamit untuk menitipkan anak, keluarga, dan semuanya. Karena kita berangkat ke sana itu hanya dengan kasih sayang Allah. Nah, seperti itu. Maka pasti luar biasa 3 juta orang dikumpulkan dalam satu kota. Nah, apalagi nanti pusat ibadahnya ada di Arafah. Wah, ini sudah bisa dibayangkan. Maka yang jelas adalah tadi terpenting niat yang sangat mantap itu nanti menjadi bekal utama. Bekal utamanya niat. Niat yang sangat mantap dan rasa bahagia karena Allah sudah manggil. Nah, agak menggelitik nih akhirnya. Siap. Kemudian apa yang menjadikan niat itu tidak mantap sebagai para calon tamu haji Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini kalau saya buka di awal ya luar biasa ini rahasianya. Boleh dibuka aja. Baik. Oke, saya gambarkan seperti inilah. Apa jenenge, Mas? Tumbler ya, tumbler ini. Ketika kita sudah niat, di dalam tumbler ini ada air. Kita niat, aduh, saya haus banget ini. Saya pengen minum. Nah, ketika kita sudah melihat tumbler dan niat, waduh, ini saya sudah niat nih pengen minum, tapi tidak mau ngambil tumbler, tidak mau ngambil gelas, ya. Cuman dilihat gini aja, saya haus nih, saya pengen minum. Niat ya untuk minum. Tapi hanya dilihat. Saya yakin seluruh muslim di dunia ini siapa yang tidak ingin berhaji. Nah, ketika ingin berhaji, tapi niat toh.
Ya wis ya padha ae. Masih wong nang pasar ya niat. Iya. Nah, tapi ketika oke lah saya niat. Dengan niat yang mantap saya ambil tumbler ini karena saya tahu di dalamnya ada air. Air. Ketika saya ambil, saya buka tutupnya. Nah, saya buka tutupnya. Nah, dengan usaha mengambil tumbler, membuka tutup dan menuangkan air. Maka setelah itu saya minum air ini. Nah, setelah diminum akhirnya seger. Nah, seger, hausnya hilang, terus jadi fresh, ya kan? Ada tindakan. Tidak hanya niat, sama seperti orang sholat. Udah sholat, oh sudah saya niat sholat, saya mantep sholat. Iya. Tapi tidak ada tindakan. Nah, makanya tidak sholat. Nah, sama seperti haji. Ketika sudah niat, saya ingin minum nih, di sini ada air. Saya ambil, saya buka, tuang. Setelah itu saya minum. Maka air ini terasa segar. Nah, disinilah ini yang akan kita kupas. Loh, apa hubungannya dengan haji? Nah, ini tak cari ini. Wong pasar itu sing larang ini. Rahasia ini. Rahasianya. Oke. Kita contohkan haji. Niatnya mantep, wis. Wis, pokoknya niat teman-teman. Saya tahun ini harus berhaji. Tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Tidak ada konsep. Tidak ada planning yang tepat. Ya sudah. Ya niat kok. Nah. Maka gimana? Saya simpulkan yang pertama niat. Yang kedua nekat. Lagi kuncinya. Nekat. Wis niat sampean, niat. Sing keloro gak iso haji cuma tindakan atau langkah. Tapi nekat, Harus nekat. Saya enggak punya uang. Ketika saya nanti harus antri haji reguler, umur saya sudah 50 tahun, harus berangkat 40 tahun lagi. Ya hitung-hitungan enggak ketemu, Mas. 90 tahun lagi haji. Maka nekatnya ya apa? Iki kunci rahasianya. Nekat. Ya wis aku niat, saiki aku nekat ngedol tanah, tak gawe haji. Saiki aku niat ngedol mobil, tak gawe haji. Saiki aku niat tabungan emas-emasanku kabeh tak dol. Ayo aku langsung nang rian daftar. Inilah menjadi kunci utama, yaitu saya rangkum menjadi nekat. Gak iso nek cuma beres. Duit iso nyilih gak nekat. Itu cuma karep. Nah, niat nekat karo karep beda. Nek nekat iki apa ae karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, maka dia akan nekat berhaji. Wis gak peduli lho, engko ya apa Mas sampean didol wis gak apa-apa. Omah gak tak gawa mati. Tak dol tak gawe haji. Engko Allah ganti 10 omah. Iki nekat jenenge. Maka ketika sudah dapat dua ini, ya ini yang terakhir. Yang terakhir adalah mangkat. Selesai sudah. Niat, nekat, mangkat. Sing paling apa sing nomor loro. Nah, sama ketika kita menjadi petugas haji, itu tuh nekat. Kita harus belajar, kita harus sertifikasi, kita harus mempersiapkan seluruh materi, mempersiapkan regulasi, memahami, dan bahkan sebelum menjadi petugas haji ini sudah harus melalui berapa kali untuk umroh dan menjadi tour leader di sana. Sehingga insya Allah dengan nekatnya saya ini melihat yang analisa, yang berangkat haji, bahkan umroh, ini orang nekat semua. Orang nekat. Ada salah satu kiai itu yang saya sebut di puncak gunung, itu dia nekat sampai sertifikat sawahnya masukkan bank. Demi berangkat itu. Demi berangkat. Karena apa? Ya, dia sudah mantep. Maka langkah kedua ini ketika tidak dicapai, ya wis diniati tok ae Kak. Lah cuman posisi ini
pengen gak haji. Karena dalam satu riwayat Allah ini turun nanti di Arafah, turun ke bumi. Hambane sing njaluk apa ae iku, aku njaluk mobil Alphard ya Allah, langsung sebut. Aku njaluk omah 5 langsung sebut. Dan itu kata Allah, kabulkan semuanya. Nah, ini ya kadung tak buka nang awal, ini harus dipahami. Yaitu tips yang kedua, nekat. Wis iku Mas. Nek gak nekat, wis gak iso saiki. Mau umroh, mau haji, gak nekat, gak iso. Gak berangkat. Gak berangkat. Nek gak nekat, gak berangkat. Maka ketika niat, nekat, mangkat, sudah selesai. Ini semuanya menjadi kemudahan, dan setelah balik baru merasakan sing omahe didol, tanahe didol, mobile didol. Ini sudah banyak sekali kejadian. Salah satu jamaah saya juga ini asli kejadian. Dia ini punya uang 250 juta, mau beli mobil. Lalu dari tim kami menyampaikan, Bu, nanti setelah haji aja beli mobilnya. Lah sekarang jenengan mending haji dulu. Sing penting ini duduk mobilnya, haji ini. Maka ketika memahami, oh ini wajib, tuku mobil gak wajib. Nah, akhirnya mendahulukan haji, mendaftar, nggak lama sebelum keberangkatan haji. Akhirnya beliau mendapatkan rezeki dan bisa beli mobil. Belum pulang haji wis langsung. Belum ke Arafah sudah diberi sama Allah. Ini wis sing paling gampang saya rangkum dari cerita-cerita tadi. Ya rata-rata wong nekat. Yang umroh, yang haji itu orang nekat. Lu katanya haji panggilan Allah. Iya. Sholat ya panggilan Allah. Allahu Akbar. Tapi gak teko nang masjid. Ya diceluk panjene. Tapi gak nekat malah melaku nang masjid itu gak iso. Nah ini gambarannya seperti itu. Oke. Baik. Jadi nekat itu tadi ya. Nekat, poin yang kedua. Oke, luar biasa. Nah, terkadang begini Mas Zaid. Misalkan kita sudah niat, sudah nekat juga, gitu ya. Apakah nanti akhirnya ketika kita sudah melaksanakan dua itu, kemudian kita berangkat misalkan ya Mas Zaid ya. Apakah pasti nanti akan ada misalkan kita kadang kan sering ada orang-orang yang kemudian di sana itu imbasnya kayak balasan, gitu ya Mas Zaid ya. Nah, melihat kita haji ini sudah murni lah memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya Mas Zaid ya. Nah, apakah nanti ketika di sana, begitu ya, itu akan ada balasan yang apa ya? Misalkan ada yang katanya itu beberapa cerita tidak bisa melihat Ka'bah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kadang itu orang-orang meskipun nekat, kadang berpikirnya seperti itu Mas Zaid. Ada yang punya uang banyak tapi kemudian mendal lagi gitu loh. Karena takut nanti di sana nggak kelihatan Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, menyikapinya seperti apa? Misalkan ada orang-orang yang seperti itu Mas Zaid. Baik, nah ini yang banyak sekali khususnya di Indonesia menjadi doktrin. Di negara Konoha terjadi banyak seperti itu soalnya. Saya baru 1 minggu ini menemui jamaah haji Furoda. Nah, ini juga kisah nyata. Kisah nyata. Ketika ada informasi beliau, si A dan si B, suami istri ini mau daftar haji, nggak tahunya ya sebetulnya duitnya sudah lebih. Karena sudah diangkat 700 juta ke atas. Ini untuk Furoda 2 orang sudah siap. Tapi yang sampean takokno iku mau sing dadi pikirane ibunya. Aku gurung siap.
Aku padahal uang ada, Uang tinggal datang ke kantor, kita konsultasi, bimbingan, mantep, daftar. Tapi ketika saya masih menganalisa, kenapa? Karena ya takut tadi. Nah, Saya takut, sik gurung siap. Nah, biasanya ini hanya doktrin, pikiran, ataupun biasanya yang mendengarkan kisah-kisah umroh dan haji jamaah. Akhirnya mikir, contoh, nah kemudian nom-nomanku jadi online. Wah, ya iki ya tak buka. Mesti ono bahasanya itu ada dulu hal-hal yang dilalui dan melanggar hukum Allah. Nah, iki sing garakno wedi berangkat. Padahal kalau kita mau berangkat, ya ini yang paling penting maka apa? Melakukan bimbingan, konseling. Contoh seperti mitra-mitra di daerah, cabang-cabang, kiai-kiai, ustadz-ustadz memberikan bimbingan. Duh, kalau saya pasti menyampaikan. Kenapa harus takut? Allah ini manggil kita untuk umroh dan haji karena sayang, bukan karena untuk menghukum kita. Nah, tinggal dibalik. Wah, mosok ngono, Ustaz, tinggal balik aja. Allah ini manggil kita karena sayang. Kita dipanggil dekat ke rumahnya. Kita dipanggil dekat dengan kekasihnya Rasulullah. Nah, aku biyen dosaku akeh ngene-ngene. Baru dikai kunci. Misal, ya tobat. Ngilangno dosa apa ya gampang tobat. Arep sholat tobat ya sudah beres. Paling gampang misalnya mari sholat maca dzikir ya hilang. Nah, maka inilah yang kadang membuat doktrin masyarakat kita itu takut. Nah, maka poin yang kedua kembali lagi. Pilih wedi apa nekat? Kan gitu. Maka saya bilang nekat, harus nekat. Masalah nanti di sana. Kok jangankan di sana. Kita itu besok aja nggak tahu. betul. Kita ini makan apa sarapannya. Awane apa mbak di planning sesuk isu soto Lamongan. Nah, gak ngerti nih isu soto Lamongan itu tutup. Akhirnya mangan pecel. Maka tidak usah memplanning terlalu jauh. Yang kita tahu adalah waktu ini. Bagaimana waktu ini kita selalu dekat kepada Allah dan selalu dekat kepada Rasulullah, pengen dekat, mencintai Ka'bah dan ingin melaksanakan ibadah haji sudah cukup. Oh, nggak ngerti meniku ono apa. Kita hanya manusia. Dan yang maha sutradara terbaik hanya Allah. Besok mau seperti apa? Nah, kalau yang kemarin adalah apa dipikir wong wingi bayar utang lunas kok arep dipikir maneh. Jadi ini saya bilang ini maka harus banyak lihat boneka. Bonek mania itu coba gabungan bonek iku lho kendel-kendel kan gitu ya. Betul. Ini jadi butuh niat seperti bonek. Wis gak duwe duit. Mari ngono pengen delok bal-balan sing disenengi. Lah iya wong bal-balan. Pemain Persibaya disenengi nekat. Ben iso ndelok mosok awake dhewe seneng cinta nang Gusti Allah, nang Rasulullah kok gak nekat. Nah, kembali lagi. Untuk melawan rasa takut nekat. Nah, iya harus nekat. Jenenge wong nekat iki mesti dia harus mendapatkan keyakinan, iman. Allah pasti ganti kok. Ganti nih siji gak ono lah. Kalau nek ngarepe mengganti mau 100 juga pasti ya. Pasti berkali lipat gitu ya. Itu yang harus dimantapkan nanti. Betul. Menarik ya. Jadi ada yang saya kutip tadi, kalau kita memang sudah dipanggil, tidak jauh sampai dipanggil gitu ya, Mas Said ya. Ada tadi cerita yang sudah punya 700 juta, kemudian bisa kenal Mas Zaid gitu, bisa kenal
pegiat haji, artinya itu Allah sudah sayang sama beliau. Benar, Betul ya Mas Zaid sinyal ya? sudah diberikan. Gitu kan ya. Sinyalnya sudah diberikan. Gitu. Ada kalanya misalkan tidak disayang Allah meskipun dia uangnya miliaran, dia tidak didekatkan dengan info-info seperti itu, begitu ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan kita sudah ada cenderung ke sana, itu berarti kita sudah pilihan. Nah, begitu ya Mas. Sinyalnya sudah ada. Ini 2 kejadian, ada lagi. Ini yang ngeri. Sudah daftar haji furoda, kebetulan yang sampaikan uang miliaran memang suami istri. Haji furoda, tinggal berangkat. Ketika sudah beres semuanya, urusan-urusan visa, tiket dan semuanya udah beres, 2 minggu mau berangkat. Ini tahu-tahu dari atasannya, karena ini orang-orang dinas ya, dari atasannya bilang di hari H waktu haji itu ada tugas negara. Nah, akhirnya dari jamaah ini mendatangi kantor travel dan menyampaikan, sudah ini saya ada tugas negara, saya tidak bisa berangkat, saya gantikan sama. Kebetulan, insya Allah kalau nggak salah waktu itu adalah marbot masjid. Subhanallah. Langsung kita ngurusin pergantiannya semuanya dan alhamdulillah masih bisa. Jadi yang bayar ini tadi, yang berangkat itu marbot masjid. Nah, seperti inilah mungkin ya, disitulah memang ya Allah masih mengatur lagi untuk kunjungannya dari Bapak yang tadi furoda. Tapi terus gimana lu? Itu kan belum dipanggil Allah sudah. Tapi melalui si A si B, lewong dia menghajikan ini ya pahalanya juga sama. Seperti itu. Nah, banyak alhamdulillah untuk kasus-kasus haji ini. Bahkan ya na'udzubillah, tahun kemarin juga ini jamaah, bukan jamaah dari kita, cuman kebetulan kita kan dengan travel selalu update informasi. Ada jamaah Haji Plus yang sudah di Bandara Cengkareng, Haji Plus, dan sudah selesai semua, tidak bisa berangkat. Kenapa itu? Lah, ya inilah jadi rahasia-rahasia Allah lah seperti itu. Betul. Saya kira sudah maksimal semua dari jamaah ayo nekat. Terus mari ngono travel mengusahakan bahkan yang terbaik. Tapi memang tidak berangkat. Ya saya kira ini bukan tidak berangkat, hanya Allah mungkin lebih sayang. Wis engkau tahun ngarep ae. Nah, semoga yang tidak berangkat kemarin, insya Allah tahun ini bisa berangkat. Amin. Begitu ya. Ya, jadi itu yang perlu disiapkan. Gitu ya, prahaji lah. Gitu ya, prahaji benar sekali. Jadi niat, kalau sudah niat maka kita harus nekat. Kalau nggak nekat, ya harus nggak berangkat. Cuman jadi angan. Lah, gitu ya. Benar sekali. Yo ngelak tapi pengen ngombe. Nah, lagi gak dituangno yo. Yo ngelak terus hari. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah nekat, kemudian mangkat, sudah sampai di sana gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di sana, dari Mas Zaid sendiri, apa yang Mas Zaid rasakan? Itu pertama kali haji ya 2024. Ya, alhamdulillah. Apa yang Mas Zaid sendiri rasakan ketika sampai di sana? Gitu. Baik, alhamdulillah. Wah, kalau waktu itu saya mendapat tugas, yo nek jarine Kerasakti ku tong samcong sedang mencari kitab suci ke barat. Iya. Waktu alhamdulillah dari Bapak pimpinan menugaskan saya berangkat itu, saya sudah Masya Allah bahagianya luar biasa, dan ditunjuk sebagai petugas itu sudah saya merasakan dari lahir sampai waktu itu tidak ada kebahagiaan yang
seperti itu. Karena siapa yang tidak ingin berhaji tanpa antri, jalur langit, nekate wis gak mandek-mandek, ya Allah. Maka dari situ jangankan mendarat ke Jeddah, waktu dapat tugas itu pun Masya Allah sudah bagiannya luar biasa. Dan saya sendiri waktu itu yakin apapun yang terjadi Allah ini pasti. Saya yakin pasti saya akan melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka ketika mendarat sudah tidak bisa dibayangkan sudah. Waktu itu kloter pertama haji reguler juga mulai datang. Alhamdulillah kita arba'in di Madinah. Berarti kondisinya masih belum sebegitu ini ya? Belum. Jadi waktu itu kita di Madinah 2-3 hari, baru itu kloter 1 datang. Sudah mulai ramai. Itu sudah luar biasa. Kita sampai Madinah, karena awal kita arba'in Madinah itu, Masya Allah sudah, saya tidak bisa menyampaikan. Dan kebetulan pas di Mekah 1 Juni waktu itu saya diberikan hadiah langsung sama Allah. Saya kebetulan ulang tahunnya 1 Juni dan 1 Juni saya berada di Mekah sedang menjalankan ibadah haji bersama jamaah-jamaah. Ibadah luar biasa. Hadiah yang luar biasa tahun kemarin. Ini semua manis. Tapi sebelumnya ya nangis. Ujian apa dan bagaimana, lalu nekate koyo opo. Dan kita juga punya target. Syarat menjadi petugas, minim dia harus mengelola 10 jamaah. Ini tantangan yang berat. Berat sekali. Berat sekali jamaah haji ya. Iya. Kita harus mengelola 10 jamaah. Maka ya ini WKT gak umum, wis toto ndi hanya untuk syiar Baitullah, untuk syiar haji. Ya seperti itu. Kondisinya tidak bisa digambarkan kalau sudah sampai sana. Kenapa ya? Karena bagiannya ini wis luar biasa. Luar biasa kondisi. Ya walaupun panasnya juga luar biasa. Waktu di Madinah sudah panas itu. Sudah panas. Iya, sudah panas. Luar biasa sekali. Tapi kondisi jamaah bagaimana waktu itu? Alhamdulillah, saya kemarin juga mengawal jamaah umur hampir 90 tahun. Ya, biasa. Sakitnya greges, panas, batuk, flu. Seperti itu dan alhamdulillah semuanya walaupun ada dari ya 3% lah yang sowan harus ke rumah sakit di sana. Ada yang sempat ke rumah sakit. Sempat ke rumah sakit ya, cuman nggak nginep berobat. Karena sudah sepuh ya, umur rata-rata 80 ke atas itu. Tapi semuanya bisa menyelesaikan dengan baik dengan kondisi dan alhamdulillah lengkap 150 jamaah bisa pulang semuanya ke Indonesia. Ya, yang paling penting kan itu ya, bisa pulang dan semuanya juga bisa sampai di Arafah semua. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Zaid, kalau tadi kita beneran memang sudah berangkat, kondisinya seperti itu yang diceritakan, ada nggak kondisi yang di luar gambaran Mas Zaid di sana? Misalkan, saya kira tidak seperti ini gitu. Yang mungkin nanti bisa jadi persiapan untuk calon jamaah haji 2025 ini. Nah, ada nggak Mas Zaid yang membuat Mas Zaid kayak shock gitu loh, culture shock atau shock terapi apapun gitu. Saya kembali lagi tadi ketika sudah niat dan nekat, maka kejadian apapun ya bukan shock lagi, tapi ya kaget, terguncang karena tadi saya bilang 3 juta, hampir kurang lebih 3 juta dijadikan satu kota. Ini kita bayangkan aja, contoh di Arafah waktu itu bisa tembus 50 derajat.
Saya kira mengerikan itu karena memang kita sedang diuji mentalnya. Yo ngeri. Saya kira ngeri yang ngeri. Bahkan di Arafah ini kita jalan di kanan kiri ada mayat di jalannya. Maka saya sebetulnya ya ngeri-ngeri sedap.